Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Pasal ini berisi banyak penguatan, sukacita, dan janji Tuhan untuk hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan pikiran, dan membuka diri kepada suara Roh Kudus yang berbicara melalui firman-Nya. Mari kita membaca Filipi 4 ayat 1-3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sahabat terkasih, Paulus menekankan iman kita harus teguh, meski banyak tantangan. Di tengah goncangan hidup, kita dipanggil untuk tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, Paulus mengingatkan kita untuk tetap bersukacita, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan yang hadir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Kristus melampaui segala akal. Inilah janji bagi kita yang berdoa dan berserah. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat terkasih, firman ini mengajarkan kita untuk menjaga pikiran. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hidup kita. Mari kita isi pikiran dengan hal-hal yang membangun iman. Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat terkasih, bagian ini sangat terkenal.
Paulus menegaskan bahwa kekuatannya bukan pada situasi, tetapi pada Kristus yang memberi daya tahan. Ini juga menjadi kunci bagi kita di hari-hari ini. Filipi 4 ayat 14-20. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, Paulus berterima kasih atas dukungan jemaat. Namun ia menekankan bahwa Allah sendirilah yang mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 19. Filipi 4 ayat 21-23. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sahabat terkasih, Paulus menutup dengan salam hangat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dari Filipi pasal 4 yang kami baca hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tetap bersukacita, untuk tidak khawatir, dan untuk percaya bahwa Engkau sanggup memberi kekuatan dalam segala perkara. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah hidup dalam firman setiap hari. Ikuti terus pembacaan Alkitab harian di channel Linda Kristianti, agar iman kita semakin diteguhkan. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai berjumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.